وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kitab Haji. Dasar hukum ibadah haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Di sini sudah ada kata istita'ah. Istita'ah itu apa? Istita'ah adalah syarat yang paling besar, yaitu memiliki harta dan kendaraan setelah memenuhi kebutuhan primer dasar bagi dia dan keluarga yang ditinggalkan. Jadi dikatakan istita'ah itu nggak cuma soal yang mau berangkat toh, tapi dia juga harus meninggali keluarga yang ditinggalkan. Jadi, misal mau pergi sebulan, gitu kan. Misal biaya sebulan satu keluarganya 5 juta, ya taruh 5 juta untuk keluarganya yang tinggal, baru dia berangkat. Kemudian 211 di antara bentuk istita'ah yaitu wanita memiliki mahram. Ini pernah kita bahas. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di termasuk yang berpendapat wanita yang tidak ada mahramnya, kewajibannya menjadi gugur. Ya, nggak usah dipaksakan. 272, hadis Jabir yang menceritakan haji Nabi SAW mencakup mayoritas hukum haji, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang pertama, Nabi SAW menetap di Madinah selama 9 tahun dan belum melaksanakan haji. Kemudian beliau diizinkan melakukan haji bersama manusia pada tahun ke-10. Datanglah ke Madinah manusia yang jumlah banyak. Mereka ingin berhaji mengikuti Nabi SAW dan beramal mengikuti beliau. Maka yang kedua, kami berangkat bersama beliau hingga sampai di Dzul Hulaifah. Asma binti Umayyah melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Lalu ia mengirim utusan untuk bertanya kepada Nabi SAW apa yang harus dia lakukan. Nabi SAW menjawab, "Ihtasili was tasfiri bisaubin wa ahrimi." Mandi, tutup dan membalut dan berikhramlah. Jadi ini menjadi dalil bahasanya wanita yang nifas boleh ikhram. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW sholat di masjid lalu menunggang al-qaswa. Ketika unta beliau berada di daerah Al-Baidah, beliau bertalbiyah dengan kalimat talbiyah tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Kemudian manusia pun bertalbiyah dengan talbiyah ini dan tidak ditolak atau diingkari oleh Nabi SAW. Jadi lafaznya tidak ditambahi dan manusia yang mengikuti juga tidak disalahkan. Yang kelima, Nabi SAW terus-menerus bertalbiyah. Kemudian yang keenam, saya berkata kami berniat haji saja dan kami belum mengetahui umroh. Jadi waktu itu cuma haji aja. Kemudian yang ketujuh, kami sampai ke Ka'bah dan beliau menyentuh rukun sudut Ka'bah dan Hajar Aswad. Dia tawaf 7 kali, kemudian melakukan romal, lari kecil, langkah pendek 3 putaran, dan berjalan pada 4 putaran. Yang ke-10 lalu beliau menuju makam Ibrahim dan membaca "Wattakhidu min maqami Ibrahim musholla." Dijadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian yang ke-11 beliau sholat 2 rakaat dan menjadikan makam di antara beliau dan Ka'bah. 12, dalam riwayat lain beliau membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Dan sholat itu ini makom Ibrahim. Kemudian yang ke-13 lalu beliau kembali ke Hajar Aswad untuk menyentuhnya. Dan 14 lalu beliau keluar menuju pintu yang mengarah ke Bukit Sofa. Yang 15 tatkala sudah akan mendekati Sofa, beliau membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. 16 lalu mendakinya sampai puncak dan melihat Ka'bah, lalu menghadap Ka'bah, lalu mengucapkan tauhid dan bertakbir dan ucapan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wa la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu turun dan berjalan menuju Marwah.
Ketika kaki beliau mencapai bagian tengah lembah, beliau melakukan sa'i atau setengah berlari. Dan yang ke-12 ketika menaiki lembah Marwah, beliau berjalan. Ketika sampai di puncak Marwah, beliau melakukan manasik sebagaimana di sofa. Ulang. Ketika sampai di akhir sa'i, yaitu di atas Marwah, beliau berkata, "Lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam askil hadiyah." Seandainya aku mengetahui apa yang aku ketahui, sekarang aku tidak akan bawa hewan sembelihan. Waja'altuha umratan. Dan aku jadikan hajiku sebagai umrah. Wa man kana minkum laisa ma'ahu hadyu falyahilla wal yaj'alha umratan. Dan siapa yang di antara kalian yang tidak memiliki hewan kurban, hendaknya ia bertahul dan menjadikan hajinya sebagai umrah. 24. Suraqah bin Malik bin Ju'sham berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?" Kemudian beliau menjalin jemarinya satu dengan yang lain dan berkata, "Taholatil umratu fil haji maratain. La bal li abadin abadin." Telah masuk umroh dalam haji. Dia mengulang 2 kali. Tidak, bahkan untuk selamanya. Kemudian Ali datang dari Yaman bawa unta-unta Rasulullah SAW dan menjumpai Fatimah termasuk orang yang bertahlul pakai pakaian yang dicelup dan bercelak. Ali pun mengingkari hal ini. Fatimah berkata, "Sesungguhnya ayahku memerintahkanku untuk melakukan hal ini." Berkata Jabir ketika di Irak, Ali kemudian berkata, "Kemudian aku pergi mengadukan apa yang diperbuat oleh Fatimah kepada Rasulullah SAW." Dia bertanya kepada beliau SAW tentang apa yang diceritakan Fatimah tentang diri beliau. Aku juga menceritakan bahwa aku telah mengingkari apa yang diceritakan Fatimah. Beliau dan bersabda, "Sodakot, sodakot." Fatimah benar, Fatimah benar. Mada kunta hina faradtal hajj. Apa yang kau katakan ketika engkau mengerjakan haji? Ali mengatakan, "Ya Rabbu, aku berikhram dengan apa yang diikhramkan oleh Rasulmu." Dan beliau SAW bersabda, "Fa inna ma'iyal hadya fala tuhil." Aku membawa hewan kurban, maka engkau jangan berhenti. 26. Jumlah hewan kurban yang dibawa oleh Ali dari Yaman dan yang dibawa oleh Nabi SAW totalnya sebanyak 100 ekor. 100 ekor unta. 27. Semua manusia bertahalul dan memendekkan mencukur rambut mereka kecuali Nabi SAW dan orang-orang yang membawa hewan kurban. 28. Pada hari Tarwiyah mereka semua berangkat menuju Mina. Kemudian 29 mereka bertabiah memulai manasik haji. 30 Rasulullah SAW menaiki tunggangannya kemudian tiba di Mina, beliau mengimami sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. 31 setelah sholat subuh beliau menunggu sebentar sampai terbit matahari. 32 beliau meminta didirikan tenda, beliau di Namirah. Nabi SAW kemudian mulai berjalan berangkat. Orang-orang Quraisy tidak meragukan kecuali beliau berhenti di Masyarul Haram seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Beliau telah melewati Mina dan menuju Arafah hingga ketika sampai di dekat Arafah beliau mendapatkan kemahnya telah dipasang di Namirah. Beliau pun singgah di tempat tersebut. 27 ketika matahari telah tergelincir beliau memerintahkan agar untanya Al-Qaswa disiapkan. 24 beliau pergi ke tengah-tengah lembah dan berkhutbah. Di tengah-tengah manusia beliau bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmatikum yaumikum hada fi syahrikum hada fi biladikum hada." Bahwasanya darahmu, hartamu haram untuk kalian dan sama lain sebagaimana haramnya hari ini untuk menumpahkan darah. Nah, hari apa namanya? Bulan suci ya. Bisyahrikum hada di bulan ini, fi baladikum hada di negeri yang haram ini, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamai maudu'un. Tahuilah bahwasanya setiap perkara jahiliyah dan masa lalu di bawah telapak itu telah dilupakan. Wa awwalu riba adau ribana. Dan yang pertama kali meletakkan riba pada riba kita, yaitu riba Abbas bin Abdul Muthalib, ribanya Abbas bin Abdul Muthalib, fa innahu maudu'un kulluh. Semuanya dibatalkan, dihapus.
Fattaqullah bin nisa, maka bertakwalah dalam urusan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena kalian mengambil para wanita itu dengan menggunakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian halalkan kemaluannya ya, dengan menyebut nama Allah. Walakum alaihinna alla yuti'na furusakum ahadan, dan hakmu adalah dari mereka, yaitu mereka tidak boleh kemudian memasukkan siapapun di tempat tidur takrohunahu yang kalian benci. Fa'in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ala mubarrihin ghairu mubarrihin. Kalau mereka nekat lawan itu, maka pukul dengan pukulan yang tidak menimbulkan cacat atau luka. Walahunna alaikum rizquhunna, dan hak mereka atas kalian adalah kalian kasih nafkah, wa kiswatuhunna, dan pakaian bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu, dan telah aku tinggalkan di mana kalian tidak akan sesat setelahnya. Ini tasamtum bih, kalau kalian berpegang teguh padanya, kitabullah wa antum tas'aluna anni, yaitu Al-Quran, dan kalian bertanya-tanya tentang aku, mama antum qailun, dan apa yang kalian akan katakan gitu. Wa antum tus'alun, kalian akan ditanya tentang aku, fama antum qailun, apa yang akan kalian katakan tentang aku. Para sahabat menjawab, kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalahmu, engkau telah menunaikan amanah, dan telah menasihati umat. Kemudian Nabi SAW bersabda sambil mengucapkan, mengacungkan telunjuknya ke langit, kemudian mengadakan tangan, kemudian mengarahkan ke khalayak, Allahumma syad, Allahumma syad, Allahumma syad, ya Allah saksikanlah, saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Kemudian beliau melakukan adzan dan iqamah, Bilal melakukan adzan dan iqamah salat duhur, lalu iqamah salat asar sama takdim. Kemudian beliau tidak melakukan salat apapun lagi di antara keduanya. Lalu beliau menaiki kendaraan menuju ke tempat wukuf 28. Kemudian beliau merapatkan perut untanya Al-Qaswah ke batu-batu besar. Lalu beliau berhenti di jalan besar dan menghadap kiblat. Beliau terus melakukan wukuf hingga matahari terbenam warna kuning sedikit-sedikit mulai menghilang sampai bulat matahari benar-benar tenggelam. 40. Beliau membonceng Usamah bin Zaid di belakang. Lalu mulai bertolak, beliau mengencangkan kendali unta Al-Qaswah sampai kepala unta itu menyentuh tempat duduk kendaraan. Dia beri isyarat dengan tangan kanan sambil berkata, Ayyuhan nas, as-sakinah, as-sakinah. Wahai sekalian manusia, tetap tenang, tenang. Beliau mengendorkan tali kekang untanya sedikit demi sedikit hingga unta itu dapat berjalan mendaki. Lalu beliau SAW sampai ke Musdalifah. Beliau sholat maghrib isya dengan 1 kali adzan dan 2 kali iqamah. Beliau tidak membaca tasbih apapun di antara keduanya. 45. Beliau berbaring hingga terbit fajar. Kemudian 46. Beliau sholat subuh. Ketika waktu subuh sudah tampak jelas dengan sekali adzan dan iqamah. 47-nya setelah itu beliau berangkat dengan untanya Qaswah hingga ketika sampai di Masjidil Haram. Dia menghadap kiblat lalu membaca doa takbir tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap berada di situ hingga matahari menguning mulai terang. Lalu beliau bertolak berangkat sebelum matahari terbit. Kemudian beliau membonceng Al-Fadl bin Abbas hingga sampai di lembah Al-Muhassir. Di situ Nabi Muhammad SAW mempercepat kendaraannya sedikit. Beliau memilih jalan tengah yang keluar menuju Jumratul Aqabah. Kemudian setibanya di jumlah dekat pohon, beliau melempar 7 kali dengan batu kecil, bertakbir pada setiap lemparan. Setiap biji batu ukurannya sebesar ruas jari kelingking. Beliau melempar dari tengah-tengah lembah. Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan. Beliau kemudian menyembelih 63 hewan kurban dengan tangannya sendiri. Lalu beliau memberi sisanya kepada Ali, dan beliau menyertakan Ali dalam 9 tersebut. Beliau kemudian memerintahkan agar mengambil sedikit dari sebagian hewan-hewan tersebut, kemudian dimasak dalam satu panci dan dimakan. Mereka berdua pun makan daging tersebut dan minum kuahnya.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki kendaraan menuju Baitullah Ka'bah untuk tawaf ifadah. Beliau sholat duhur di Mekah. Beliau juga mendatangi Bani Abdul Muthalib yang tengah memberi air minum dan air zam-zam dan bersabda, Inzi'au Bani Abdul Muthalib, timbalah air wahai Bani Abdul Muthalib. Walaula ayyaghlibakumun nas ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum. Seandainya aku tidak khawatir manusia akan mengalahkan kalian dalam urusan mengambil air, ini aku akan ikut mengambil air sama kalian. Mereka pun menyodorkan kepada Nabi SAW timba air dan beliau pun meminum air tersebut. 273, demikianlah Nabi SAW melaksanakan manasik dan beliau bersabda, Khudu'ani manasikakum, ambillah dari manasik-manasik kalian, maka sempurnalah manasik haji dengan meneladani Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu.